Gusti, suawi kita sami tumungkul sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi andhap asoring manah nyuwun pitulungan. Suawi kita sami sigem. Duh ya Allah Allah Rama kawula ingkang adhedham paring kraton swarga ingkang mulya. Wonten ing dalu menika duh ya Allah. Paduka sampun rawuh wonten ing satengah kawula. Menika ndadosaken kabingahan wonten ing saklebeting manah kawula. Paduka ugi sampun mirsani piyambak kados dene menjangan ingkang ngorong dumateng toya wening peparing paduka. Samangke kawula ugi ngorong dawuh pangandika paduka. Pramila menika duh ya Allah kanthi andhap asoring manah kawula nyuwun karsa paduka piyambak ingkang dumawahaken hikmat makrifat kawicaksanan supados kawula saged mangertosi menapa ingkang badhe paduka dawuhaken dumateng kawula sedaya lan menapa ingkang dados karsa paduka inggih menika ingkang badhe dados panuntun tumraping gesang kawula patintenan. Mekaten ugi tumraping sedherek kawula kinasih inggih menika Bapak Bambang Nursena ingkang badhe nglantaraken dawuh pangandika paduka karsa paduka ingkang ngeropi mawi roh suci ingkang pinangkanipun saking paduka piyambak. Matur nuwun duh ya Allah. Samudayanipun menika namung kawula pasrahaken sawetah ing dalem asma paduka ingkang suci Gusti kawula Yesus Kristus. Kaluhuraken asma paduka langgeng salami laminipun. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Jadi biasanya persekutuan di tempat ini hormatnya adalah hormat ibadah biasa. Tapi baru 2 hari yang lalu saya bersepakat dengan Ibu Nurul untuk datang ke Penewen, khususnya di Ringin Pitu. Karena ini sesungguhnya transit saya. Saya setiap tahun itu selalu berziarah ke Blitar, khususnya ke proklamator kita Bung Karno. Itu bapak ideologi saya. Dan yang kedua kepada ibu saya yang juga sariannya dari Blitar. Nah, saya besok itu akan kembali ke Melbourne sebelum saya ke Kendari dulu. Jadi nanti setelah dari Kendari saya tidak lagi di Malang, saya langsung berangkat ke Australia. Karena minimnya waktu yang harus dibagi, maka saya bersyukur bisa kembali ke tempat ini, ke Penewen. Terima kasih karena ini sajennya selalu ada buhung, kopi. Tadi saya dikasih, ini nggak mau saya. Ini kan minuman apa ini? Kalau kopi, kemudian ada telo, ada ini memang namanya salah sehat. Ya itu Bapak Ibu, saya tadi juga sengaja minta Pak Krista yang memimpin doa supaya Jawanya nggak hilang. Ketika kita ibadah seperti tadi, ini pikiran saya dari gereja Betani atau di gereja GBI, saya ingin warna Jawanya itu tidak hilang. Terus yang kedua, tema khotbah, tema gereja itu kan biasanya
langsung dari ayat Alkitab dengan homiletika yang biasanya dipelajari dari cara bicaranya orang Barat, cara komunikasinya orang Eropa. Ini nggak cocok lagi. Orang Jawa itu gaya komunikasinya jagoan, itu pasti lebih mendalam. Apalagi semakin malam sambil minum kopi, ini namanya cagak lek, itu pasti lebih dalam lagi. Nanti ketika malam itu semakin hening, ora ono suarane kutu-kutu walang atau go. Nah, saat itu otak kita menjadi deras ketika lancarnya itu karena disorong oleh kopi pahit. Itulah suara alam semesta, Bapak Ibu. Nah, tema dari sebuah khotbah tadi saya sampaikan, itu kan biasanya langsung diambil dari ayatnya, lalu gaya homiletikanya seperti apa. Tapi Bapak Ibu bandingkan ketika Pak Kiai ngomong di khotbah-khotbah, tidak pernah dia baca langsung kitabnya di depan. Itulah komunikasi gaya Nusantara. Jadi semakin gayeng, asik, tapi dapatnya lebih dalam lagi. Saya ini Bapak Ibu ditunjuk sebagai salah satu dewan konsultatif dari NI. NI itu bukan negara Islam, Nusantara Institute. Di situ ada Profesor Pak Manto itu, Mas Manto Sumanto Al-Qurtubi, karena sudah profesor sampai lupa namanya saya. Beliau tinggal di Arab Saudi dan sering juga mengajar di Indonesia, karena dia juga diminta untuk mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Negeri Kristen Negeri di Ambon bersama pendeta Profesor John Pitalei. Nah, saya diajak sama Mas Manto, Profesor Sumanto, untuk mengembangkan yang namanya Nusantara Institute. Salah satu kajiannya saya pernah ditunjuk untuk menguji seorang yang menulis tentang wayang, ya, dan itu memenangkan lomba yang diadakan dalam lomba budaya oleh Nusantara Institute. Salah satunya itu saya, lalu ada Gusti Dipo dari Keraton Surakarta Diningrat, dan Mas Manto sendiri, lalu dari Raja Wali grup itu Pak Junardi. Nah, ini menarik. Jadi apa yang dibicarakan di sana itu bagaimana menghadirkan dakwah keagamaan yang sejuk, termasuk wacananya Islam Nusantara. Lalu saya diminta bagaimana menciptakan Kristen Nusantara, Kristen yang memang bernuansa lokal tetapi misinya tetap universal. Lalu waktu itu saya ingat saya diundang oleh gereja Kristen Injili di Tanah Jawa, GITJ. Nah, waktu itu dalam rangka Ambengan Agung Kiai Tunggul Wulung. Bapak Ibu pirsa, Kiai Tunggul Wulung itu adalah salah satu pionir Injil di Tanah Jawa yang dipanggil Tuhan ketika dia maneges mencari Tuhan di Gunung Kelut ketika dia dikejar-kejar oleh Belanda. Coba, kisah-kisah semacam ini hampir nggak didengar oleh orang Kristen. Jangankan orang Kristen seperti gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, GKJW aja jarang mendengar. Pertanyaannya kenapa? Karena gaya berteologi kita sudah terbaratkan. Kita ini malu mengakui musik kita sendiri. Kita kurang pede dengan warisan budaya kita sendiri. Maka tadi saya berpikir, selain musik-musik modern seperti ini tetap kita lanjutkan, karena supaya anak-anak muda kita tetap mendapatkan ruang,
tetapi kekristenan seharusnya menjadi pionir dari dikembangkannya budaya Nusantara melalui warisan Kristiani kita. Ada beberapa hal yang nanti saya contohkan. Bagaimana kira-kira mengabarkan kabar baik di tengah masyarakat yang majemuk. Dan sekarang ini masyarakat kita itu masyarakat yang keren-keren, gampang ngamuan, ya mungkin terlalu banyak makan sate kambing gitu, gampang ngamuan, gampang panas gitu, senengannya debat sana debat sini kan gitu kan. Padahal itu bukan budaya kita. Yang saya pentingkan pesannya sampai. Soal orang terima atau tidak itu urusan Roh Kudus, bukan urusan kita. Ini yang kira-kira wajah Nusantara kita yang hilang. Makanya spontan 2 hari yang lalu Pak Krista tanya kepada saya, temanya apa Pak Bambang? Temanya dibegal buto cakil. Apa yo enek KKR dibegal buto cakil? Ya kudu dienek nih. Nah, saudara-saudara, bagi teman-teman yang kira-kira seusia saya bahkan lebih dari saya, itu pasti kenal yang namanya Bambang Cakil. Bukan Bambang Nursiono, bukan Bambang Cakil. Ini apa sih sebetulnya? Itu sebetulnya menyimpan kekayaan budaya kita. Nah, kalau saya urai, kenapa tariannya namanya Bambangan? Karena biasanya itu perang antara putra-putra Arjuna. Dan putra Arjuna itu mesti namanya Bambang. Bambang Abimanyu, Bambang Priyoboto, Bambang Irawan, semua namanya Bambang. Bukan Bambang Gendolet, bukan. Terus kemudian perangnya sama siapa? Perangnya sama Cakil. Dan Cakil kemarin wayangan di sebelah mati sama Arjuna. Besok wayangan lagi Pak Mantep yang dalam almarhum, matinya sama Abimanyu. Lu Cakil kok urip terus mati-mati. Iya enggak? Apa yang kira-kira tersimpan di pikiran kita? Apa sih yang mau dikembangkan dengan sosok yang nyentrik Buto Cakil ini? Dan itu Anda cari, katanya kalau Ramayana, kemudian Mahabharata itu kan aslinya dari India, katanya begitu. Makanya kita begitu kemarin beberapa tahun lalu ya muncul film India Mahabharata, Mahabharat, muncul tokoh Gatot Kaca. Teman saya, bukan teman, senior saya yang lebih tua dari saya, Gatot Kaca opo kuwi? Gatot Kaca kok elek gundul gitu ya. Gatot Kaca itu ganteng. Ada Gatot Kaca yang gagah perkasa itu, tempatnya di sini bintang, namanya Wondo Tatip karena seperti kilat. Itu loh Gatot Kaca kita yang ganteng. Bukan Gatot Kaca India opo kuwi katanya gitu. Nah terus saya guyoni. Nah Gatot Kaca itu aslinya di Romawi India rumahnya itu. Kitalah yang terlalu kreatif menciptakan Gatot Kaca revisionis. Gatot Kaca dipacain ganteng ini cuma di Jawa, di Sunda, di Bali. Ditambahi dulur pisan Antareja dengan Antasena. Padahal aslinya di India tidak ada. Wah itu tokoh namanya Antareja, Antasena itu tidak ada. Nah ketika perang Brontoyuda mirip dengan situasi dunia sekarang ini, gitu? Mirip ini sekarang Iran Amerika. Ketika satu pihak dengan pihak lain tak mau kalah, saling menyerang, saling berebut benar, para pencipta pakem Jawa ini kebingungan. Iki engko kira-kira mati ini Gatot Kaca wis jelas dipakem kan sama Adipati Karna. Tapi nanti matinya Antasena itu terus piye? Matine Wisanggeni ini terus piye? Karena Wisanggeni itu nggak ada itu di India, kan itu ciptaan Nusantara. Tapi namanya orang Jawa itu dalang itu kurang lakon.
ngantine ndilat idune dhewe katanya. Itu kan yo karangan itu. Tapi anehnya carangannya ini lebih populer daripada pakemnya yang asli. Makanya kita ini bangsa kreatif, bener. Kita ini bangsa kreatif. Lalu kembali ke Buto Cakil tadi. Pokoknya jangan khawatir, nanti jurusannya ke Alkitab nanti. Tapi sekarang kita ngobrol dulu. Kalau sore-sore langsung ngomong Alkitab itu kualat itu. Iya kan? Masih sore itu wayangan dulu kira-kira. Cakil itu baru muncul, diciptakan oleh para pujangga kita pada zamannya Mataram Islam, Panembahan Sedo Krapyak. Itu tahun 1630 itu lahirnya Buto Cakil. Jadi ada sengkolonya itu, tangan yakso gegamaning jagat atau apa itu. Jadi 1552 yang dimasaikan menjadi 1630. Nah, kenapa tokoh ini muncul? Dan Cakil itu selalu muncul dengan teman-temannya, namanya perpatan. Perpatan itu saudara-saudara, perapatan itu loh. Kan selalu salib ini kan bentuknya. Lah ini mulai ini. Bentuknya salib ini. Perapatan ini. Itu nanti pancernya pasti Gusti Yesus nanti. Tapi sekarang perapatannya dulu. Perapatan itu gambaran tentang nafsu manusia. Makanya Buto Cakil, jahil metakil koyo Buto Cakil. Kan itu kan? Itu selalu ada teman-temannya yang biasanya nanti perang sama para Bambang itu tadi. Pertama Buto rambut geni. Rambut geni, rambutnya api, itu gambaran nafsu amarah. Lalu ada Buto Galio. Buto Galio itu perempuan. Itu gambaran tentang nafsu sufia, nafsu asmara. Ya. Lalu ada Buto Progalbo. Itu menggambarkan tentang aluwama. Ini semua disatukan dalam sosok yang namanya Cakil. Namanya 4 makanya, perpatan. Nah, saudara-saudara, artinya manusia itu dalam menuju Tuhan itu selalu ada yang begal. Nah, kalau di Kristen ya jelas yang membegal kan golongannya demit, ilu-ilu, banyak sekali. Ya toh? Setan itu kan, di mana benih Injil ditaburkan, dia selalu ada ilalang yang tumbuh bersamanya. Dan Tuhan mengatakan, biarlah lalang itu tumbuh sampai waktu menuai. Waktu menuai itu yaumil kiamah, sampai pada hari kiamat. Jadi manusia itu ada dalam medan peperangan abadi dengan kuasa-kuasa jahat. Itulah yang masuk dalam diri kita melalui perapatan tadi. Buto perapatan itu Cakil dengan konco-konconya tadi. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak ada ceritanya Buto itu menang Surodiro Joyoningrat lebur dening panas gede. Jadi sekuat-kuatnya manusia, gagah hikmat manusia, akhirnya akan kalah oleh penyerahan diri kepada Gusti, kepada Tuhan. Nah, itulah filosofi di balik Buto Cakil. Lalu Bambang. Bambang itu bukan nama Jawa asli. Jawa kuno nggak ada nama Bambang. Loh, saudara-saudara bisa lihat. Ya, kita belajar sejarah. Anda cari prasasti Jawa di abad 10 ke bawah. Tidak ada nama Bambang. Bambang itu rekaan baru juga. Jadi misalnya saya tunjukkan semboyan Malang Kuseswara. Itu sesungguhnya diusulkan oleh Profesor Purbo Caroko. Ini lambangnya kota Malang. Malang Kuseswara. Itu ada dalam prasasti Matiase. Tahun 907 kalau tidak salah, abad 10 kan.
itu tertulis Mala Angkuca Iswara. Mala itu bahasa Jawa sekarang molo, penyakit, termasuk penyakit sosial.